Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Az-Zumar merupakan surah ke-39 dalam urutan Mushaf Al-Quran dan tergolong ke dalam kelompok surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Nama Az-Zumar diambil dari kata yang terdapat pada ayat 71 dan 73 yang secara bahasa berarti rombongan-rombongan atau kelompok-kelompok. Penamaan ini merujuk pada gambaran keadaan manusia di akhirat kelak saat digiring menuju neraka atau diantar menuju surga secara berombongan sesuai dengan tingkatan keimanan dan perbuatan mereka selama hidup di dunia. Secara keseluruhan, surah ini terdiri atas 75 ayat yang kaya akan pesan tauhid, keikhlasan, serta keagungan kekuasaan Tuhan Sang Pencipta. Garis besar isi kandungan surah Az-Zumar berpusat pada penegakan akidah Islam, khususnya pemurnian tauhid dan tuntutan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Surah ini menegaskan bahwa agama yang murni hanya milik Sang Pencipta dan mengecam keras tindakan kemusyrikan atau penyembahan kepada selainnya. Melalui ayat-ayatnya, manusia diingatkan untuk tidak menyekutukan Sang Halik dengan perantara apapun, karena hanya Dialah yang berhak menerima penyembahan, tempat menggantungkan harapan, dan pemegang kendali tunggal atas seluruh alam semesta. Selain menegaskan tauhid, surah ini secara mendalam menguraikan bukti-bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakibatkan alam semesta tunduk pada ketetapannya. Di dalamnya dijelaskan proses penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang yang teratur, penciptaan manusia dari diri yang satu, hingga penciptaan binatang ternak untuk kemaslahatan manusia. Fenomena alam tersebut disajikan sebagai bahan perenungan bagi orang-orang yang berakal, agar mereka menyadari betapa agungnya kekuasaan Yang Maha Kuasa dan betapa lemahnya manusia tanpa rahmat darinya. Dalam aspek kehidupan manusia, surah Az-Zumar memuat gambaran kontras antara perilaku orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Surah ini menjelaskan bagaimana karakter orang-orang yang bertakwa, yang selalu takut akan azab Tuhan mereka, rajin beribadah di malam hari, dan senantiasa berharap pada rahmat-Nya. Di sisi lain, diperlihatkan pula sikap orang-orang munafik dan ingkar yang seringkali hanya mengingat Sang Pencipta saat tertimpa musibah, namun kembali menyekutukannya dan bersikap sombong tatkala kenikmatan dan kemudahan hidup telah diberikan kembali kepada mereka. Salah satu pesan paling berkesan dan penuh kasih dalam surah ini, terdapat pada ayat 53, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru hamba-hambanya yang telah melampaui batas agar tidak pernah berputus asa dari rahmat-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa pintu ampunan senantiasa terbuka lebar bagi siapa saja yang mau bertobat dengan tulus sebelum ajal menjemput. Ditegaskan pula bahwa semua dosa dapat diampuni jika hamba tersebut kembali ke jalan yang benar, karena Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada seluruh hamba yang memohon ampunannya. Surah ini juga menguraikan secara eksplisit peristiwa hari kiamat dan proses hisab yang sangat adil. Di dalamnya, digambarkan peristiwa peniupan sangkakala yang mematikan seluruh makhluk, diikuti dengan peniupan kedua yang membangkitkan manusia dari kuburnya. Pada hari tersebut, bumi akan bersinar terang dengan cahaya Tuhan, buku-buku catatan amal dibuka, para nabi serta saksi dihadirkan, dan setiap jiwa akan diberi balasan yang seadil-adilnya, tanpa ada satupun perbuatan yang dirugikan atau terlewatkan. Puncak uraian dalam surah ini mengisahkan kesudahan akhir kehidupan manusia di akhirat yang terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah orang-orang kafir yang dihina dan digiring berombongan-rombongan menuju neraka jahanam, dengan pintu-pintu yang terbuka lebar, serta disambut dengan celaan atas keingkaran mereka. Sementara itu, kelompok kedua adalah orang-orang yang bertakwa, yang diantar secara berombongan, dengan penuh penghormatan menuju surga, di mana para penjaga surga menyambut mereka dengan salam kedamaian, dan menyilakan mereka masuk untuk kekal di dalamnya. Manfaat dan hikmah utama yang dapat dipetik dari surah Az-Zumar adalah dorongan kuat untuk selalu menjaga kemurnian niat dalam setiap amal ibadah yang dikerjakan. Nabi Muhammad SAW mengajar kita melalui pesan surah ini, bahwa amal yang diterima adalah amal yang didasari oleh keikhlasan semata-mata. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca dan memahami surah ini melembutkan hati yang keras, menumbuhkan rasa takut akan keadilannya, sekaligus memercikan harapan yang membuncah akan kasih sayang dan ampunannya yang tiada bertepi. Uraian mengenai surah Az-Zumar ini memberikan gambaran betapa pentingnya menyiapkan bekal keikhlasan dan ketakwaan sebelum kita menghadap Sang Maha Pencipta pada hari yang tidak bermanfaat lagi harta maupun anak-anak. Al-Quran adalah pencerah jiwa dan petunjuk abadi yang menuntun langkah kita menyusuri kegelapan dunia menuju terangnya ridho ilahi. Semoga setiap ayat dari surah Az-Zumar yang kita baca dan renungkan mampu mengetuk relung hati kita yang paling dalam, mengalirkan keikhlasan dalam setiap ibadah,
serta membimbing kita menjadi hamba-hamba yang kelak dipanggil masuk ke dalam surganya secara berombongan bersama orang-orang yang bertakwa. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.